Sutra teratai yang menakjubkan bab 10 Guru Dharma. Bagaimana hendaknya diajarkan setelah Tathagata Parinibbana nanti. Episode 1239. Dalam memberi manfaat pada semua makhluk, kewelas-asihan adalah yang paling utama dan mesti memiliki kesabaran sebagai landasan. Dalam mengajarkan Dharma harus berakar pada melupakan kepentingan diri sendiri. Dengan 3 arahan ini, kita dapat menjalankan 3 prinsip penyebaran Dharma sehingga dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Padan dengan hati Buddha dan masuk ke dalam kediaman Tathagata. Mari kita hayati dengan sungguh hati, para makhluk yang demikian banyak membutuhkan bodhisattva dunia. Di tengah orang banyak menggunakan berbagai cara agar Dharma dapat terserap ke dalam hati orang banyak. Ini adalah kesempatan yang tidak dapat ditunda lagi. Memberi manfaat bagi orang banyak bukanlah dengan membangun berbagai bisnis. Untuk memberi manfaat bagi orang banyak, yang terpenting adalah dengan mengarahkan batin manusia ke arah yang tepat. Jika batin manusia arahnya sudah tepat, sudah tercipta kekayaan batin. Jika tidak kurang prinsip kebenaran di dalam hati setiap orang, mereka dengan sendirinya setiap hari akan hidup dengan etika dan moral. Inilah kedamaian masyarakat kita dan kebahagiaan masyarakat. Bagaimana kita dapat memberi manfaat bagi semua makhluk? Bukan dengan sesuatu yang berwujud, tetapi dengan masuk ke kerumunan orang, menggunakan kebenaran sejati yang tak berwujud. Meskipun kebenaran sejati yang tak berwujud telah terserap dalam hati orang banyak, juga harus menggunakan metode untuk membimbing ke arah yang benar. Kemarin, tahun 2016 juga melihat tadi malam di Taipei Memorial Hall, alun-alun di antara 2 gedung banyak orang. Puluhan ribu orang berkumpul di tempat itu. Kita mengadakan acara bulan 7 penuh berkah, yaitu bulan berbakti dan bulan penuh syukur. Dengan harapan semua orang akan mengubah pola pikir mereka tentang bulan 7 tanggalan lunar. Para orang Tionghoa mengatakan bahwa pada bulan ke-7 dalam kalender lunar adalah waktu di mana pintu hantu dibuka dan tidak ada hal baik yang bisa dilakukan. Misalnya, melakukan pernikahan atau tidak berani mengambil keputusan besar di bulan 7 ini. Mereka mengatakan bahwa hal tidak baik akan terjadi ketika pintu untuk hantu terbuka di bulan 7. Namun, Dharma Buddha tidak demikian. Menurut Dharma Buddha yang sesungguhnya, setiap saat adalah waktu yang baik. Setiap bulan adalah bulan penuh berkah. Asalkan pola pikiran manusia benar, hidup sesuai dengan prinsip dan dharma. Mana ada yang tidak menguntungkan? Terutama, Buddha membabarkan Dharma diresap ke dalam batin manusia, membuat setiap orang bisa memahami prinsip kebenaran dari Dharma Buddha. Setelah mendengarkan Dharma, maka mereka tidak melekat. Setelah mendengarkan Dharma, hati dan perilaku juga akan benar. Mana ada yang tidak menguntungkan? Terutama pada musim panas begini bagi Sang Buddha, yang paling penting adalah cuaca sangat panas, terutama ketika mereka berjalan keluar di hutan. Perilaku setiap orang, mereka berjalan tanpa alas kaki, berjalan di rerumputan dan dedaunan. Selama bulan 7 sangat banyak serangga, sehingga kaki berpijak di atas tanah, takut menginjak serangga kecil, atau digigit oleh serangga yang beracun, atau digigit oleh ular, demi untuk melindungi semua orang bisa aman.
Oleh karena itu, juga berharap semua orang memiliki waktu. Semua orang bisa berkumpul bersama di satu tempat. Dalam waktu 3 bulan, itulah saatnya semua orang berkumpul bersama. Demikian mereka bisa fokus mendengar Dharma siang dan malam, menenangkan pikiran mereka, berupaya, serta merenungkan ajaran dari Buddha. Selama 3 bulan ini adalah sangat penting bagi perkumpulan Sangha Buddha, bisa menenangkan hati, memiliki waktu untuk berkumpul bersama. Setiap hari bisa mendengar Buddha membabarkan Dharma, ini adalah penuh sukacita, hari penuh berkah. Mereka melewati setiap hari dengan demikian. Ini juga memberi kesempatan kepada para pelindung Dharma yang berada di luar Sangha. Mereka yang mengenakan jubah putih, yang mana merupakan praktisi perumah tangga, memberi kesempatan kepada mereka untuk bersumbangsi. Harus mempunyai tekad serta memiliki rasa hormat dan menghargai pada saat memberi persembahan kepada kelompok Sangha. Agar ketika mereka memberi persembahan kepada anggota Sangha juga bisa ikut mendengarkan Dharma bersama dengan anggota Sangha. Ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha. Jadi ini adalah wujud syukur kepada masyarakat yang mengerti untuk berterima kasih kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah juga ajaran mengenai rasa bakti, akar sebagai seorang manusia. Bagaimana manusia terlahir, bagaimana orang tua membesarkan anaknya, bagaimana pikiran mereka selalu terletak pada anak tersebut, dan berapa jerih payah yang mereka lakukan untuk membesarkan mereka. Jadi, inilah cara Buddha mengajarkan kita untuk membantu semua orang mengerti fondasi dasar untuk menjadi orang yang baik. Di rumah, kita harus berbakti kepada kedua orang tua, menghargai dan mencintai saudara. Dan ketika di luar rumah, kita harus berbuat kebajikan dengan bersumbangsi dan hidup harmonis dengan lainnya. Ini juga yang diadakan Sang Buddha kepada kita di dunia. Maka, kita di bulan ini akan mulai mengadakan banyak kegiatan. Kemarin adalah kegiatan pertama, diadakan di alun-alun, di antara 2 gedung di Chiang Kai-shek Memorial Hall, berdoa dan pementasan adaptasi sutra. Sungguh bersyukur, berterima kasih kepada para guru Dharma. Tahun 2016 sangat istimewa. Para kepala vihara juga hadir untuk berpartisipasi, terutama para guru Dharma Agung, berkumpul bersama pada satu ruangan bersama-sama pada acara tersebut di tengah orang banyak. Terutama guru Dharma Ming Kuang, beliau juga naik ke atas panggung bersama dengan hampir 50 orang guru Dharma lainnya juga naik ke panggung. Sebagai pertanda akan dimulainya pementasan Sutra Bhakti seorang anak, penggala musik dan lirik di dalam Sutra Bhakti seorang anak. Mulai dengan Buddha memimpin muridnya berjalan ke arah selatan. Berjalan ke arah selatan melihat setumpuk tulang belulang putih. Dengan menyesuaikan pada jalinan jodoh serta akar kapasitas, Sang Buddha mulai membabarkan Dharma kepada para sangha dan khayalak umum. Maka, ketika Sang Buddha melihat tumpukan tulang ini, Sang Buddha bersujud dan memuja. Terhadap setumpukan tulang belulang ini, Ananda yang berada di belakang Buddha merasa heran. Sang Buddha adalah guru dari para dewa dan manusia. Mengapa saat melihat tumpukan tulang belulang ini Buddha begitu hormat dan bernamaskara? Ananda tidak paham sehingga bertanya kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha berbalik badan dan kepada kelompok sangha ini mulai akan membabarkan Sutra Bhakti seorang anak.
Kelompok ini, beberapa puluh orang guru Dharma di atas panggung, juga sama-sama agungnya, rapi, setiap langkah rapi, memiliki wibawa. Benar-benar sebuah persamuan Dharma yang besar, menggunakan gerakan tubuh dalam mengadakan persamuan Dharma. Biasanya, persamuan Dharma dilakukan dengan mengundang seorang guru Dharma untuk memberikan penjelasan sutra, dan para umatnya kemudian ikut melafalkan sutra. Kali ini bukan. Para guru Dharma dengan penampilannya yang agung muncul di dunia, sangat agung dan mulia. Keagungan dari kelompok Sangha membuat orang yang melihatnya merasa kagum dan bersukacita. Penampilannya membuat mata orang melihatnya berbinar-binar, benar-benar membuat siapapun merasa kagum. Demikian prolog Sutra Bhakti Seorang Anak dimulai, dan Buddha memimpin kelompok ini berjalan menuju selatan. Dengan naskah sutra ini dimulai dengan para praktisi kita, para bodhisatwa memulai Sutra Bhakti Seorang Anak. Ada bodhisatwa tua, bodhisatwa muda, dan bodhisatwa kecil. Menggunakan bakat dan hati tulus mereka memerankan sutra bakti seorang anak. Secara seluruh, sutra ini menampilkan rasa syukur kepada orang tua. Lihat, saat kita melihat anak-anak dari masa kanak-kanak, dari masih di dalam perut ibu, dari anak baru lahir bayi, dari anak tumbuh dewasa. Bagaimana orang tua menyayangi mereka dan merawat dan mendidik mereka, membimbing sampai mereka meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu di tempat lain. Anak meninggalkan rumah, orang tua kesepian, dan setiap hari menanti kabar dari anak, hari demi hari berlalu. Pertunjukan ini juga menunjukkan cinta kasih orang tua, juga melihat ada anak yang membangkang dan tidak mendengarkan orang tua. Polisi menangkapnya dan datang mencari orang tua. Anakmu ini sudah melakukan ini, dan sudah dibawa ke kantor polisi. Guru datang ke rumah dan berkata, Anakmu ini di sekolah sudah melakukan ini, dan ini. Hati orang tua benar-benar sangat hancur akibatnya. Ada beberapa anak membuat onar di jalanan dan gang. Ada beberapa yang sudah dipenjara masuk penjara. Ada yang karirnya sukses melupakan orang tuanya. Orang tua menyayangi anaknya, tidak peduli badan orang tua sudah bungkuk, anaknya berhasil dalam karir. Dalam merawat anaknya, khawatir dia kedinginan, khawatir dia kehausan. Sementara anak-anak membenci omelan mereka dan memiliki banyak perjamuan di luar. Adegan demi adegan di atas panggung ditampilkan seperti ini. Secara keseluruhan, Sutra Bhakti Seorang Anak menginspirasi hati orang-orang. Ada yang terasa sangat mendalam. Rombongan teater Tang Mei juga ada. Kemarin di Chiang Kai-shek Memorial Hall, mereka menampilkan drama Bright Eyed Girl yang menyelamatkan ibunya. Mereka meringkas ceritanya, namun tetap menunjukkan esensinya di atas panggung agar orang tahu untuk menghargai kehidupan para makhluk. Jangan demi memuaskan nafsu keinginan mulus sesaat menyebabkan penderitaan di neraka. Mereka memerankan bagian dari cerita Bright Eyed Girl. Tentunya masih banyak artis yang berkumpul untuk memainkan peran masyarakat saat ini. Ini benar-benar kondisi kehidupan dari hati manusia, bentuk jiwa kehidupan seseorang. Sungguh mengharukan melihat mereka tampil seperti ini. Sangat bersyukur karena cuacanya sangat mendukung, sehingga semua orang dapat berkonsentrasi.
Lihat, banyak pengusaha juga naik ke atas panggung. Semua selebriti di masyarakat ada di sana. Juga sangat senang melihat para biarawati tanpa memandang agama atau batas negara. Pokoknya, sangat meriah pada saat ini. Pada akhirnya, selain acara penutupan adalah acara berdoa bersama dengan dipimpin oleh para guru Dharma. Dengan hati yang tulus, berdoa bersama di tempat itu dengan dipimpin oleh begitu banyak guru Dharma. Ini adalah persamuan Dharma yang sangat agung. Apa yang dilihat benar-benar sesuai dengan ungkapan. Dengan ketulusan hati, berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Melihat begitu banyak guru Dharma bergabung dalam acara ini menunjukkan persetujuan. Secara khusus menunjukkan pada saat yang sama memasuki ke kerumunan untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan ketulusan hati berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan kebenaran hati berikrar untuk menghapus segala kerisauan batin. Berharap pada poin ini. Meskipun sekarang adalah masa kemunduran Dharma, kita masih dapat menggunakan wujud penampilan. Wujud penampilan dari tubuh fisik kita. Dengan penampilan yang agung dapat membangkitkan hati orang banyak untuk mengarah ke ajaran yang benar. Jangan percaya tahayul. Ini adalah perspektif umum para guru Dharma. Bulan lunar 7 adalah bulan penuh berkah, bulan berbakti dan bulan bersyukur. Ini adalah Dharma yang benar. Begitu banyak guru Dharma berada di atas panggung, dengan kebenaran hati berikrar untuk menghapus segala kerisauan batin, melenyapkan tahayul semua makhluk, kerisauan karena ketidaktahuan para makhluk harus menginspirasi. Dengan keyakinan hati berikrar untuk mempelajari segala pintu Dharma. Berharap agar semua orang akan memiliki keyakinan yang benar, harus mendekati ajaran Buddha dan juga dengan kesungguhan hati berikrar untuk mencapai jalan kebudaan. Berharap setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan, hanya saja masih tertutup oleh ketidaktahuan. Sekarang ini masih belum terlambat. Sebesitnya pikiran ini saat ini mulai terbangkitkan, mencari ke arah ajaran Buddha. Pada akhirnya akan mencapai jalan kebudaan. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh hati. Selama 3 hari, di masa depan akan berlangsung di mana-mana bulan 7 ini. Di masa depan akan berlangsung di mana-mana relawan Ceci dimanapun berada, semuanya akan bergerak untuk mensosialisasikan bulan 7 penuh berkah ke mana-mana. Berharap himbauan seperti ini, sosialisasi semacam ini dapat menyadarkan lebih banyak orang untuk mensucikan hati manusia. Ini adalah yang harus kita lakukan dengan sungguh hati. Jadi, kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Dalam memberi manfaat pada semua makhluk, kewelas-asian adalah yang paling utama dan meski memiliki kesabaran sebagai landasan. Untuk dapat mensukseskan kegiatan besar seperti itu, apakah kalian tahu waktu yang diperlukan berapa hari? Para bodhisatwa ini berada di Chiang Kai-shek Memorial Hall selama periode tersebut berjemur matahari dan mandi hujan. Suatu hari saat sedang latihan dengan memakai jas hujan saat latihan. Suatu hari saat sedang latihan selama beberapa hari di bawah terik matahari, baru dapat menghasilkan pertunjukan yang begitu indah. Berapa banyak orang yang harus dikerahkan? Rekan stasiun TAI TV dan para relawan bodhisatwa kami bekerja sama berpadu hati seperti itu. Ketulusan hati seperti itu dilatih terus ditempah. Satu kegiatan ini tahun 2016
harus memiliki kekuatan kesabaran. Ini adalah fondasi landasan kami untuk dapat menampilkan pertunjukan yang begitu indah. Sangat membutuhkan ketulusan hati, tahan terhadap perubahan iklim cuaca. Tubuh juga harus memiliki ketahanan fisik. Maka, dalam mengajarkan Dharma, harus berakal pada melupakan kepentingan diri sendiri. Jangan takut menjadi hitam karena terjemur sinar matahari. Jangan takut badan menjadi letih dan lain-lain, seperti sudah melupakan diri sendiri. Karena ada 2 kitab sutra yang dipertunjukkan di sini, ada juga ekologi masyarakat zaman sekarang. Apa yang telah dilakukan oleh insan suci dan juga jalan bodhisatwa yang pernah ditapaki akan dipertunjukkan pada saat ini. Sutra zaman sekarang, sutra zaman kuno juga akan dipertunjukkan. Maka, arahan ini, metode dalam mengajarkan Dharma, harus melupakan kepentingan diri sendiri. Dengan 3 arahan ini, kita dapat menjalankan 3 prinsip penyebaran Dharma. Ini adalah 3 metode, yaitu harus memiliki hati kewelas asian yang sedemikian, juga hati yang penuh dengan kesabaran, serta hati yang melupakan kepentingan diri sendiri, barulah dapat memenuhi 3 arahan ini. Jika dapat berbuat demikian, barulah dapat memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Terhadap Dharma, kita melatih terus-menerus, melatih sekali lagi dan sekali lagi. Dengan demikian, barulah Dharma sekali lagi dan sekali lagi dapat terserap ke dalam batin. Padan dengan hati Buddha dan masuk ke dalam kediaman Tathagata. Jika kita mampu sedemikian padan dengan hati Buddha, dengan sendirinya kita akan masuk ke dalam kediaman Tathagata. Maka kita harus sangat bersungguh hati, bukanlah tidak mungkin berhasil. Dengan sungguh hati pasti akan berhasil. Naskah berikut ini, mari kita lihat. Sebelumnya telah dikatakan bahwa seandainya para Sravaka mendengar sutra ini merasa terkejut, ragu dan takut, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini memiliki keangkuhan berlebihan. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Kemarin telah dibahas, ada yang mendengarkan sutra namun tidak mampu untuk benar-benar memahami. Sebelumnya telah mendengarkan banyak sutra ataupun karena kepercayaan sebelumnya telah tahu banyak, ataupun sebelumnya telah mendengarkan banyak sutra, menyebut diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Mengira diri sendiri telah mengetahui banyak, secara tidak disadari telah timbul keangkuhan. Saat Buddha masih di dunia saja telah ada keangkuhan ini, apalagi setelah Buddha parinibbana. Dharma mirip di masa yang akan datang kemunduran Dharma. Saat sekarang adalah kemunduran Dharma, orang yang ragu dan angkuh. Saat Buddha masih di dunia saja, telah ada 5.000 orang langsung mundur dari persamuan, apalagi di masa kemunduran Dharma. Untuk dapat membuat Dharma ini, Dharma sejati dikembangkan dan diwujudkan di dunia. Sebenarnya ada berapa banyak orang yang mempunyai kesabaran demikian untuk terus menerima, mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan, menegakkan sutra, membaca dan melafalkan, menyalin, mengajarkan, atau ceramah. Sutra yang begitu panjang, oleh karena itu akan merasa terkejut, ragu, dan takut. Naskah sutra sebelumnya yang telah dibicarakan kelanjutannya lagi. Vaisaraja, seandainya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi setelah Tathagata parinibbana nanti ingin mengajarkan sutra teratai ini kepada 4 kelompok siswa. Bagaimana hendaknya diajarkan? Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Vaisaraja,
Buddha mengingatkan semua orang lagi, orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma. Buddha, Baisaraja. Jadi, Buddha memanggilnya lagi. Baisaraja, seandainya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi. Berbudi adalah pujian atas keindahan dan kebajikannya. Secara tulus meyakini Buddha dan mendengarkan Dharma, makanya dinamakan pria berbudi atau wanita berbudi. Berbudi adalah pujian atas keindahan dan kebajikannya, yang artinya yaitu memuji, yang juga adalah orang yang secara tulus meyakini Buddha dan mendengarkan Dharma. Orang-orang ini semuanya disebut pria berbudi, wanita berbudi. Ini adalah pujian dari Sang Buddha. Orang yang setulus hati, bersungguh hati mendengarkan Dharma. Setelah Tathagata Parinibbana nanti ingin mengajarkan sutra teratai ini kepada 4 kelompok siswa, yang artinya Tathagata telah membabarkan sutra teratai, berarti menunjukkan bahwa sebab-sebab dan kondisi pendukung akan segera berakhir. Bagaimana jika setelah Buddha parinibbana, kitab sutra ini di masa yang akan datang harus tidak henti-hentinya terus diwariskan? Setelah Tathagata parinibbana nanti ingin mengajarkan sutra teratai ini kepada 4 kelompok siswa. Setelah Tathagata parinibbana mengajarkan para pria dan wanita berbudi bagaimana menyebarkan sutra pasca Buddha parinibbana. Buddha pada dasarnya tiada muncul atau lenyap, namun menampakkan parinibbana sesuai kapasitas dan kondisi. Buddha sangat khawatir setelah memasuki parinibbana untuk pembabaran sutra ini kepada 4 kelompok siswa yang meninggalkan keluarga dan yang tinggal bersama keluarga, masing-masing 2 kelompok. Pembabaran sutra teratai kepada mereka harus dibabarkan dengan bagaimana? Sang Tathagata dengan kesungguhan hati ingin mengajarkan kita. Jika beliau memasuki parinibbana, pertama ia mengingatkan kita, ini bisa saja sangat sulit sekali. Ini sebelumnya telah dijelaskan berbagai jenis kesulitan. Setelah beliau memasuki parinibbana, mengajarkan para pria dan wanita berbudi. Mengajarkan kepada para pria yang berbudi, kepada para wanita yang berbudi, kepada semua orang, para pria yang berbudi maupun para wanita yang berbudi itu merupakan 4 kelompok siswa, baik yang sudah menjadi biksu maupun praktisi perumah tangga. Tentu saja para biksu harus memikul misi dari Sang Tathagata, mewariskan dan menegakkan sutra teratai, dan para praktisi perumah tangga juga harus memiliki tanggung jawab ini, dan mereka juga dapat mewariskan Dharma dan menegakkannya. Jadi, setelah Sang Buddha memasuki parinibbana, bagaimana kita dapat menyebarkan sutra ini? Ini adalah tanggung jawab dari 4 kelompok siswa. Itu karena Buddha seharusnya tidak muncul dan tidak lenyap. Karena telah mencapai kebuddhaan, sudah memasuki kondisi keheningan dan kemusnahan agung. Keadaannya adalah kondisi keheningan dan kemusnahan sempurna. Tetapi demi makhluk hidup dari kehidupan ke kehidupan, beliau masih harus menunjukkan wujud lahir dan mati. Pada dasarnya, Buddha tidak ada kelahiran atau kematian, tetapi untuk tujuan memberi pengajaran. Ini seperti Buddha Sakyamuni, terus-menerus berlatih selama kalpa sebanyak butiran debu, dengan sebab dan kondisi sesuai dengan kemampuan dan kondisi manusia. Beliau bermanifestasi di antara orang banyak sesuai dengan panjangnya jalinan jodoh usia hidup manusia,
sehingga beliau harus menunjukkan kemoksaan. Sebagai pertanda, beliau akan memasuki nirvana. Jika tidak, Sang Buddha telah memasuki kondisi murni dari tahtata, kondisi di mana tidak ada kelahiran dan kemoksaan, kondisi tanpa awal dan akhir. Kita selalu membahas tentang kesadaran kedelapan, kesadaran karma para makhluk. Semua karma baik dan buruk disimpan dalam kesadaran kedelapan. Kesadaran kedelapan disebut dengan alaya vijana. Ini adalah kesadaran mendasar bagi semua makhluk. Kesadaran Buddha, kesadaran kedelapan alaya vijana adalah kesadaran mendasar bagi semua makhluk. Kesadaran kesembilan, amala vijana, adalah kesadaran murni dari Tathagata. Dikarenakan telah terbebas dari segala kegelapan dan noda batin, makanya masuk ke dalam amala vijana. Kesadaran kesembilan yang tak tergoyahkan. Jika hendak dibedakan, itulah kesadaran Buddha. Kesadaran mendasar para makhluk hanya membahas sampai di sini saja, karena kesadaran kedelapan adalah berisi karma baik dan buruk yang setiap saat kita ciptakan. Jadi, kesadaran delapan juga disebut gudang kesadaran. Karma baik kamu, karma buruk kamu, pada akhirnya tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Yaitu, gudang kesadaran ini mengikuti Anda pergi. Tetapi, jika kita dapat membangkitkan tekad, memutuskan segala kejahatan, melakukan segala kebajikan, membangkitkan ikrar luhur dari kehidupan ke kehidupan. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kita membangkitkan 4 sifat luhur, cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin di tengah orang banyak dan para makhluk. Seperti ini dari kehidupan ke kehidupan adalah bajik, adalah yang bersih, memberi tanpa pamrih. Terus tanpa henti menempa diri, menempa hingga akhirnya kerisauan di tengah orang banyak tidak mencemari kita, kesadaran kita yang murni. Akar kebijaksanaan dan jodoh baik telah sempurna, maka ini akan masuk kembali ke kesadaran kesembilan. Kesadaran kesembilan dinamakan amala vijana. Biasanya nama ini agak jarang disebutkan kepada kalian. Amala vijana ini adalah kesadaran murni dari Tathagata, juga adalah sifat hakiki tahtata kita setiap orang, sifat hakiki tahtata kita. Meskipun ada ketidaktahuan dan kerisauan saling tumpang tindih menutupinya, namun sifat hakiki tahtata tersembunyi di tempat yang dalam. Sifat hakiki tahtata para makhluk tidak ternoda. Namun, kesadaran yang kita gunakan setiap hari menimbulkan kekotoran batin dan kerisauan ini, yaitu kesadaran ke-8, ke-7, ke-6, dan ke-5 kesadaran awal yang kita gunakan. Sifat hakiki tahtata kita masih tersembunyi dalam kesadaran ke-9. Yang digunakan oleh Buddha adalah kesadaran ke-9. Yang digunakan oleh makhluk awam seperti kita adalah yang diciptakan oleh 7 kesadaran sebelumnya, yang kemudian tersimpan dalam kesadaran ke-8. Jadi, inilah perbedaannya. Jadi, dikarenakan telah terbebas dari segala kegelapan dan noda batin, Sang Buddha telah terbebas dari segala kegelapan dan noda batin. Jadi, Buddha telah masuk ke dalam amala vijana. Buddha telah memasuki kesadaran ke-9. Ini adalah kesadaran murni dari Buddha yang tidak goyah. Jika hendak dibedakan, itulah kesadaran Buddha. Untuk membedakannya, ini dinamakan kesadaran Buddha.
Kesadaran kesembilan adalah kesadaran Buddha. Kesadaran Buddha adalah sifat hakiki tahtata. Demikian pula prinsipnya. Semua orang memiliki ini, namun tidak ada orang yang menggunakannya. Malah yang digunakan adalah kekotoran batin dan kerisauan eksternal ini. Namun yang dikhawatirkan Tathagata saat itu adalah bagaimana untuk menyebarkan Dharma setelah Tathagata memasuki parinibbana. Ini menjelaskan tentang tata cara pembabaran Dharma setelah Tathagata parinibbana. Guru Dharma tidak pasti harus biksu, makanya menggunakan sebutan pria berbudi dan wanita berbudi untuk memanggil 4 kelompok siswa secara umum. Ini adalah ingin menjelaskan tentang tata cara membabarkan Dharma setelah Tathagata parinibbana. Ada 3 tata cara membabarkan Dharma akan disampaikan setelah ini. Guru Dharma tidak pasti harus biksu. Orang yang bisa membabarkan Dharma, orang yang bisa membabarkan Dharma, orang yang dapat membabarkan Dharma, guru ini belum tentu muncul sebagai biksu. Tidak tentu. Dharma, membabarkan Dharma harus dibabarkan dengan jelas. Dharma Buddha pada dasarnya adalah membahas tentang kesetaraan. Namun, kita memiliki prosedur Dharma dan perilaku. Maka, terhadap perilaku yang seperti itu meninggalkan kehidupan keluarga, ini adalah sebuah panggilan. Dia telah menjadi seorang monastik. Menjadikan Dharma dan Sila sebagai guru, fokus untuk membina diri. Dia mendalami Dharma Buddha, kemudian mengajar dan membimbing semua makhluk. Ini disebut guru Dharma. Jika tidak, mereka hanya meninggalkan kehidupan berkeluarga, memakai jubah ini. Jika mereka tidak dapat meresap Dharma ke dalam batin, ini juga tidak bisa. Untuk para perumah tangga, meskipun memakai pakaian umat awam, namun batin mereka mengikuti aturan dan disiplin. Mereka mendalami Dharma bukan hanya bisa membabarkan Dharma Buddha, juga benar-benar mempraktekannya, melakukan apa yang mereka katakan dan mengatakan apa yang mereka lakukan. Ini mereka tidak pasti harus biksu. Mempraktekkan jalan bodhisattva ini tidak mesti orang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Makanya menggunakan sebutan pria berbudi dan wanita berbudi untuk memanggil 4 kelompok siswa secara umum. Kepada orang yang mendengarkan sutra di tempat tersebut, Buddha menyebut mereka sebagai pria berbudi atau wanita berbudi. Bagi yang meninggalkan kehidupan berkeluarga dan para perumah tangga, ini memiliki 4 kelompok siswa, sehingga menyebut mereka sebagai 4 kelompok siswa, pria berbudi dan wanita berbudi. Bagaimana hendaknya diajarkan, bagaimana kita membabarkannya? Setelah Buddha parinibbana, jalan suci disebarkan melalui kitab suci. Kalau bukan kapasitasnya, jangan dibicarakan. Kalau mampu menerima dengan metode terampil apakah diajarkan, harus menyesuaikan dengan kapasitas. Setelah Buddha parinibbana, sutra harus ditulis kembali dan disunting. Buddha juga memahami di masa mendatang jalan suci disebarkan melalui kitab suci. Namun, untuk menyebarkan jalan suci ini harus dengan sutra teratai. Dalam kitab sutra ini bukan saja sutra, diskusi ataupun lainnya. Tidak lain harus berdasarkan sutra tersebut. Namun, harus bisa memahami baru bisa dibabarkan dengan benar. Sutra ini adalah raja dari segala sutra. Kitab suci ini adalah penyelamat kehidupan. Orang yang ingin mendengar kitab suci ini harus bisa menyesuaikan dengan kapasitasnya. Sehingga
Kalau bukan kapasitasnya, jangan dibicarakan. Kalau mampu menerima, orang yang mampu menerima dengan metode terampil apakah diajarkan? Jika orang tersebut memiliki kapasitas yang tidak sesuai, maka kita tidak perlu lagi membabarkannya, apalagi mampu menerima. Dikatakan sebelumnya, harus menerima dan menegakkan sutra ini. Bertemu begitu banyak kesulitan, tetapi bila orang tersebut mampu menerimanya, harus menggunakan metode terampil apakah untuk membimbingnya? Ajaran apa yang harus diajarkan kepadanya? Buddha membimbing kita dan membabarkan Dharma menggunakan metode apa? Walaupun telah menjadi Buddha dan telah mendapatkan kesadaran ke-9, kesadaran Sang Buddha memahami bahwa bumi ini dan semesta adalah satu kesatuan. Dia dalam 3 kali 7 hari, 21 hari, membabarkan Sutta Avatamsaka, kondisi yang dipenuhi oleh Buddha Dharma dan Bodhisattva Dharmakaya, mempertimbangkan bahwa ini adalah orang yang memiliki kapasitas yang sesuai yang dapat memahami kondisi tercerahkan. Sang Buddha menyampaikan kondisi batin dia menyatu dengan segala sesuatu di alam semesta. Dengan kondisi batin yang demikian, para bodhisattva Dharmakaya muncul di hadapan sehingga menjelaskan kondisi batin ini. Dapat dipahami oleh semuanya, sudah sejak dulu Bodhisattva Dharmakaya mendapatkan hasil pencapaian karena telah melatih diri selama kalpa sebanyak debu pasir. Namun, bagaimana membabarkan Dharma kepada para makhluk yang jahat, kotor, dan keras kepala di dunia saha ini? Kerisauan yang berlapis-lapis. Bagaimana mau menjelaskan kepada manusia yang memiliki sifat hakiki tahtanya tertimbun demikian dalam? Bagaimana dapat mengupas kerisauan selapis demi selapis? Maka Sang Buddha harus menggunakan metode terampil. Benar-benar harus menggunakan ajaran metode terampil. Seperti kita sekarang, bersungguh hati merenungkan. Walaupun para bodhisattva ini ada di masyarakat, ada di dunia, tetapi mereka juga ada kerisauan. Lelah juga sama ada kerisauan. Mengapa melatih saya sampai demikian lelah? Juga sama ada kerisauan untuk membantu orang. Lingkungan ini mengapa begitu kotor? Harus mendekatinya, untuk membantunya harus melihat mukanya yang tidak bersahabat. Harus menahan sabar dimarahinya, menahan sabar ditolak dengan pintu ditutup. Dia juga harus pergi. Juga akan merasa, saya ingin membantu. Mengapa kamu demikian? Tetapi ajarannya telah meresap ke dalam batin. Saya berikrar, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Saya harus membantu para makhluk yang menderita, sehingga sekelompok orang harus memiliki niat pikiran yang sama. Menunggu sampai pintunya dibuka sekali demi sekali. Setelah masuk, harus membuka pintu batin. Bukan hanya membuka pintu rumah, juga harus membuka pintu batin. Ada yang mentalnya tidak baik, ada yang seluruh tubuhnya kotor, menolak untuk didekati, sampai dia membuka pintu batinnya. Mendekati tubuhnya, sangat bau, sangat kotor. Dia juga harus menggendongnya dan harus berupaya untuk meyakinkannya. Memasak air hangat, membuka bajunya satu lapis demi satu lapis. Melepas baju yang kotor, memandikannya dengan air hangat. Memangkas rambut, mencuci rambut, mengganti baju yang bersih. Supaya orang ini tahu, ternyata kamu sedang membantu saya. Bisa saya andalkan.
Rumah saya juga bersih, tubuh saya juga bersih, kamu juga mengubah batin saya. Sungguh bersyukur. Menjadi sangat menghangatkan batin mengandalkan para bodhisatwa ini. Malaysia. Mahasiswa dari Churchill University of Science and Technology pada tahun 2016 tiba di Malaysia, mengunjungi rumah sakit kusta, mewawancarai mereka, orang-orang yang ada di sana. Mahasiswa kami bertanya, "Kakek, apa yang paling kamu harapkan?" Saya berharap setiap bulan cepat tiba, bisa melihat insan Churchill. Lihatlah, ini telah mendekati hati bodhisatwa. Citra bodhisatwa ada di batin mereka. Ini sungguh sulit, tetapi harus menahan kesabaran, harus menahan keyakinan dan menerima. Jika demikian, walaupun dia leluasa di dunia, Buddha akan menunjukkan wujud kelahiran dan kemoksaan, apalagi kita para makhluk. Sehingga kita selain menerima Dharma, kehidupan kita setiap menit dan detik tidak boleh terlewatkan dengan sia-sia. Jangan membiarkan kehidupan terlewatkan setiap menit dan detik, sehingga bersungguh hati mempelajari Dharma. Melihat ajaran metode terampil itu, penggunaan sutra telah digantikan oleh pemanfaatan kaki tangan manusia. Bukan hanya berkata-kata dengan mulut, bukan hanya menyediakan sutra untuk dilafal, juga harus dengan tindakan inspiratif. Sekelompok guru Dharma naik panggung, dengan wujud agung membuat orang muncul rasa hormat. Dengan demikian memulai sutra bakti seorang anak. Ada sekelompok masyarakat, tua, menengah, muda dan remaja, semuanya ikut dalam persamuan Dharma, dalam sutra bakti seorang anak. Ketika setiap orang akan latihan, harus menghafal naskah sutra. Semua prinsip kebenaran dalam sutra telah ada ke dalam batin mereka. Sutra adalah jalan, jalan harus ditapaki. Anak muda memasuki sutra, ini sungguh tidak mudah. Singkat kata, Dharma, inilah ajaran metode terampil. Menuntun menuju jalan kendaraan tunggal, berjalan menuju jalan kendaraan tunggal. Satu-satunya jalan adalah jalan ini. Jalan yang dibentangkan dengan cinta kasih, perasaan yang berkesadaran. Para makhluk di dunia adalah satu keluarga. Perlu kesungguhan hati kita senantiasa lebih bersungguh hati memahami, sehingga harus lebih bersungguh hati.